Oke, kita sekarang akan membahas tentang permintaan uang. Oke, permintaan uang kita anggap permintaan uang di sini adalah permintaan uang real, gitu ya. Jadi M per P ini adalah uang real. Oke. Permintaan uang real ini merupakan fungsi dari pendapatan. Oke. Fungsi karena ini adalah liquidity money, kita anggap sebagai L. L di sini adalah fungsi, gitu ya, fungsi dari Y. Oke. Jadi permintaan uang ini merupakan proporsi dari pendapatan yang diterima. Kita anggap sebagai K dikalikan dengan Y. Ada proporsi tertentu dari Y yang diminta dalam bentuk uang. Nah, permintaan uang ini sebenarnya adalah mencerminkan bahwa berapa uang yang ingin dipegang oleh masyarakat, gitu ya, dipegang di tangan. Oke. Uang yang dipegang di tangan dalam bentuk kartal, cash, gitu ya, oleh masyarakat. Ini merupakan fungsi dari pendapatan. Semakin besar pendapatan yang dipegang dia di tangan, itu juga akan semakin besar. Oke, yang digunakan untuk transaksi. Oke. Nah, kita mempunyai persamaan ini bahwa ini adalah merupakan proporsi tertentu dari pendapatan. Oke, di sisi lain kita tadi mempunyai persamaan bahwa M dikalikan dengan V ini adalah P dikalikan dengan Y, atau M per P ini sebenarnya adalah per V dikalikan dengan Y. Oke. Kemudian kita hubungkan ke sini. Maka kita memperoleh persamaan bahwa nilai dari K, ya, atau nilai dari V itu ada hubungannya dengan K, bahwa V, velocity of money, ini adalah per K. Oke, jadi saat orang itu ingin memegang uang dari porsi pendapatannya lebih banyak, maka velocity of money-nya kecil. Jadi setiap pendapatan berapa porsi yang akan dipegang di tangan itu besar, dalam hal ini adalah K-nya besar, maka kecepatan peredaran uang, velocity of money-nya itu akan semakin kecil dari persamaan ini. Oke, nah sebenarnya keputusan untuk memegang uang, keputusan untuk meminta uang tadi, keputusan untuk melakukan permintaan uang, oke, tadi atau ini adalah yang tadi ya, MP per D. Kita tadi sepakat bahwa ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah pendapatan atau Y tadi. Tapi ada faktor lain yang menentukan keputusan apakah memegang dalam bentuk uang atau enggak, ditabung misalnya, oke, yaitu tingkat bunga atau I, tingkat bunga nominal atau I. Nah, jadi di sini kita bisa menulis bahwa permintaan terhadap uang ini sebenarnya adalah merupakan fungsi dari I dan Y. Atau kita tulis lagi merupakan fungsi dari, karena I tadi adalah R ditambah dengan ekspektasi dari P, gitu ya. Jadi inilah fungsi permintaan uang kita. Kesimpulan kita adalah bahwa fungsi permintaan uang itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan Y. Saat tingkat suku bunganya ini adalah tinggi, maka uang yang diminta akan kecil, gitu ya. Uang yang akan dipegang akan kecil. Oke, jadi mending ditabung atau diinvestasikan. Dan sebaliknya, kalau tingkat suku bunganya rendah, maka permintaan uang akan tinggi. Dan hubungannya dengan Y adalah semakin besar Y, semakin besar pendapatan, maka uang yang diminta itu juga akan semakin besar. Oke, inilah teori terkait dengan permintaan uang. Oke, sampai sini paham? Kita hanya membahas ini. Intinya permintaan uang dipengaruhi oleh dua hal ini. Oke, untuk memperdalam pemahaman kita langsung latihan soal. Oke, intinya ini tadi. Oke, kita mempunyai hubungan bahwa M
per P itu sama dengan seper V kali Y, atau K itu adalah seper V, atau V sama dengan seper K. Oke, itu hubungannya. Dan juga bahwa permintaan uang itu dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat bunga. Oke, untuk memperdalam kita latihan soal yang ketiga. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sekarang kita bahas ya. Dari sini, maka nilai dari K berapa? 1 per V. K-nya berapa? Sorry. 0,2 Akar 1 akar I per laut. akar 1. Oke, ini K-nya ya. Iya, Pak. Oke, ini K-nya. Karena kita mempunyai bersama bahwa M per P sama dengan KY. K dikali Y. Maka V kita mempunyai rumus bahwa V adalah seper K, maka nilai V adalah Akar I bagi 0,2. atau 5 akar I gitu ya. Oke. Nah, tentukan V jika I-nya adalah 4%, maka V-nya berapa? 10. Jawabannya berapa? 1, Pak. 10, Pak. 1, Pak. 1 ya. 1. Oh iya. Karena 4% ini adalah akar akar ini adalah akar 0,04, 0,2 ya. Oke. 0,2 kali 5, 1. Oke, sekarang C. 6. P-nya berapa? 6. M per P itu sama dengan tadi adalah seper VY ya. Y per V gini ya. Maka di sini kita memperoleh persamaan bahwa P ini adalah M P per Y. Kalau saya salah, kasih tahu ya. 1200, V-nya tadi adalah 1, Y-nya tadi adalah 1000. 1,2, yang lain? Ada jawaban lain?